Jangan lupa sambil dikasih tahu teman-temannya yang bisa ikut pertemuan hari ini. Baik, pertemuan hari ini Miss Nova mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? How are you? Gimana kabarnya? I'm fine. Baik, alhamdulillah. Jadi pertemuan kedua hari ini, Miss Nova akan melanjutkan tentang sambungan tentang subjek. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang subjek. Hari ini kita akan belajar tentang to be. Apa sih to be itu? Jadi to be adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb dalam suatu kalimat. To be ini bisa diartikan sebagai ada atau adalah. Namun biasanya to be tidak diterjemahkan. Jadi to be ini digunakan sesuai dengan subjeknya. Dia digunakan hanya untuk membantu si subjek itu. Oke ya. Sekarang bisa kita lihat. Nova izin share screen dulu. Terlihat nggak? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Iya. Nah, oke. Minggu kemarin subjek itu apa saja? Apa saja subjek? Macam-macam. I. You. You. They. We. She. He. It. Oke, good. Nah, jadi kita kan ada 7 subjek. Sekarang to be itu ada 3 saja. Apa saja sih to be itu? Tahu nggak? Apa saja to be? Kira-kira. Tahu nggak? Jadi to be itu dia cuma ada 3 biasanya. Miss Sofanu bentar ya. Kalau kekecilan bilang naklah. Tulisannya kekecilan. Kalau kekecilan bilang, jadi nanti Miss Nova gedein. Oke. Jadi to be itu ada 3, yang kita pelajari hari ini akan ada 3, yaitu am, are, sama is. M itu hanya digunakan untuk I. Ingat ya. Perlu kalian ingat, pokoknya dicatat. M hanya untuk subjek I. Ingat ya. Lalu ada yang namanya are. Are itu digunakan untuk 3 subjek di atas, di sampingnya. Are digunakan untuk subjek apa saja subjeknya tadi? Coba dilihat di layar. Subjeknya are. Oke. You, they, You, they, dan we. Ingat ya. You, they, we. Terus yang terakhir is digunakan he, she, dan it. Okay, good. He, she, it. dan juga it. Nah, ketiga ini Mustafa dulu, kalau kalian mau sambil dicatat silahkan dicatat, soalnya nanti hari ini latihannya berhubungan dengan ini. Perlu diingat ya tadi ya, I untuk subjek M, salah. M untuk subjek I. M hanya digunakan untuk subjek I.
Lalu are digunakan untuk subjek you, they, we. Is digunakan untuk subjek he, she, it. Sekarang Miss Nova mau tanya. Misalkan, ini misalkan ya, ada soal seperti ini. Misalkan soalnya ini siapa aja di sini? Misalkan Raffi and Muhammad. Nah, Raffi and Muhammad ini kira-kira menggunakan subjek apa? Raffi and Muhammad, titik-titik, student at, sebentar, SDN 1 Kemuning. Raffi and Muhammad pakai subjek apa? They all. They itu subjeknya. To be-nya. To-be-nya are. Oke, good, pintar. Jadi to be-nya adalah are. Ada yang bisa jelaskan kenapa dia menggunakan to be are? Karena lebih dari satu. Oke, good. Karena lebih dari satu. Pintar, Rafa. Jadi, Raffi and Muhammad ini jumlahnya kan ada 2. Jumlahnya ada 2. Jadi Raffi dan Muhammad bisa kita kategorikan dalam subjek they. They itu kan dia lebih dari satu kan orangnya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa banyak banget. Itu bisa termasuk dalam they. Jadi Raffi and Muhammad itu menggunakan are. Lalu misalkan Miss Nova nanya kayak gini. Rima. Nah, Rima titik student at SDN 1 Kemuning. Yang Miss Nova tanyakan to be-nya. Is. To be-nya is. Good. Is. Kenapa dia menggunakan is? Karena hanya satu orang. Good. Karena hanya satu orang. Ya, independen ini siapa namanya, Nak? Jildan. Oke. Good, Jildan. Ya. Karena Rima hanya satu orang dan Rima adalah perempuan, maka dia termasuk dalam subjek she. Jadi perlu diingat gini ya. Is ini digunakan untuk subjek yang jumlahnya hanya satu. Misalkan nama orang hanya satu saja, nama orang kayak seperti Rima. Rima itu kan cuma satu, itu menggunakan subjek is. Misalkan lagi tadi Zildan, misalkan di sini Miss Nova ganti jadi Zildan. Dia tetap is apa berganti jadi are? Atau berganti jadi am? Tetap is ya. Karena Zildan ini adalah laki-laki dan jumlahnya hanya satu, maka masuk ke dalam kategori he. Oke? Oke? Oke. Oke, lanjut. Jadi Zildan tadi menggunakan is. Pintar. Bisa ya. Semoga bisa. Miss Nova harap kalian semuanya bisa. Kita lanjut lagi. Ini kan tadi sudah are dan is. Sekarang yang am.
Nah, kalau M itu sebenarnya gampang banget Nakai untuk mencari to be-nya. Karena apa? M itu dia hanya digunakan setelah I. Jadi nanti kalau ada soal seperti di sini, kelihatan nggak sih tulisannya? Kalau kekecilan Miss Nova gedein. Kelihatan. Kelihatan. Oke, Miss Nova gedein aja deh ya. Nah, jadi misalkan ada soal seperti ini. I titik-titik student at SDN 1 Kemuning, kalian bisa langsung jawabnya M. Karena I itu to be-nya pasti M. Kayak gitu ya. Paham ya Iya, Bu. bedanya ya? Paham. Oke. Kalau paham, Miss Nova mau nanya dulu ke salah satu. Miss Nova mau nanya Reskika. Reskika, tadi R jadinya digunakan untuk apa, Nak? Mic-nya dinyalakan, Reskika. You, they, sama we. Oke, selain you, Dewi, apa lagi? Nggak tahu. Oke, jadi selain you, Dewi, itu bisa digunakan untuk nama orang lebih dari satu. Contoh, kayak gini. Raffi and Muhammad itu kan lebih dari satu. Itu bisa menggunakan are. Atau subjeknya jamak. Jamak itu seperti apa? Jamak itu kalau ada S-nya, tapi pastikan itu orang. Ya. Terus kalau gini, Miss Nova nanya gini, ada soal misalnya gini. Nah, the kids titik-titik wearing blue pants. Mereka menggunakan to be apa? Is, am, atau are? Am. Oke, Am. coba ketik di chat. Coba ketik di kolom chat siapa aja yang is, siapa yang am, siapa yang are. Oke, Zildan is. Siapa lagi? Raffi M. Agus, kenapa Gus? Mega M. Oke. Rafa, Ferdi, Muhammad, R. Terus apa tadi? Rima tadi juga R. Agus juga R. Oke ya. Jadi, misalkan ada soal seperti ini. The kids. Kids ini kan anak-anak, tapi dia jumlahnya lebih dari satu. Kids, makanya ada huruf S di sini. Maka, karena dia lebih dari satu, menggunakan R. Hati-hati ya. Miss Nova tadi udah bilang, M hanya digunakan untuk subjeknya I. Kalau di depannya ada huruf I besar, itu namanya I. Maka itu to be-nya pasti M. Tetapi kalau contohnya seperti ini, the kids, itu kan dia lebih dari satu nih, kids, kids ada S-nya. Sama kayak kalian misalkan books, book aja kan satu buku, books itu lebih dari satu bukunya. Sama halnya dengan the kids. Kalau kid aja itu satu, kalau kids ada S-nya berarti lebih dari satu. Maka dia menggunakan are. Gitu ya. Sekarang Miss Nova mau nanya lagi. Ada yang tahu nggak kata jamaknya atau jumlah yang banyaknya student? Gimana nulisnya? Silahkan ketik di kolom chat. Kalau student lebih dari satu, gimana tulisannya? Ada yang tahu nggak cara nulisnya gimana? Student, tapi jumlahnya lebih dari satu. Atau cara bacanya deh. Oke, Rima students. Good. Jadi kalau ada soal seperti itu, students awalannya. Kalian menggunakan is atau am atau are? Menggunakan apa? Is, am, are? Are. Oke, good Zildan. Jadi menggunakan are. Students are
joining Google Meet. Nah, ini dia lebih dari satu. Kayak kalian ini, sekarang ada yang di dalam ruangan ini. Ini kan lebih dari satu orangnya. Yang ikut pertemuan ini kan lebih dari satu. Itu makanya bisa Miss Nova sebut students. The students are joining Google Meet. Lalu Miss Nova mau nanya, ada yang tahu kata jamaknya dari woman? Nah, woman sama man. Artinya dulu deh, woman sama man. Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu ngomong. Woman sama man. Oke, female sama male. Yang mana yang female, yang mana yang male? Dinyalain aja mic-nya, nggak apa-apa. Tadi Rafa, yang mana Rafa? Yang female yang mana Rafa? Yang male yang mana Rafa? Ada yang tahu nggak? Oke, man adalah male, female yang woman. Oke, woman itu memang female, perempuan. Kita. Dia itu perempuan tapi untuk dewasa. Jadi kalau yang man itu untuk laki-laki tapi laki-laki dewasa. Ini artinya ya. Terus kalau woman sama man ini dia kan cuma satu, perempuan dewasa tapi jumlahnya satu. Man itu laki-laki dewasa jumlahnya satu. Nih ya, jumlahnya satu. Sama-sama jumlahnya satu. Kalau woman sama man berarti dia menggunakan to be apa? To be apa, Rima? Atau Quinsa? To be apa Quinsa? Quinsa. Woman sama man dia menggunakan to be apa? Apa? M. Is. Harusnya is ya. Karena woman sama man itu jumlahnya satu, perempuan dan laki-laki. Jumlahnya satu. Berarti dia menggunakan is. Nova ingatkan kembali. Seperti table yang di atas. Nih, table yang di atas ini. I, to be-nya adalah M. M ini pokoknya dia nggak berubah kemana-mana. Dia cuma ke I aja. Ya. M hanya untuk I. Kalau R bisa ke you, they, we. Pokoknya yang jumlahnya lebih dari satu. R digunakan untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Yang lebih dari satu itu seperti apa, Miss? Seperti nama orang. Nama orang misalkan di soal ada dua. Contohnya kayak tadi tuh, Raffi and Muhammad. Raffi and Muhammad itu kan dua orang. Itu menggunakan are. Lalu he, she is, itu to be-nya adalah is. Is digunakan untuk subjek yang jumlahnya satu. Contohnya tadi di situ adalah Rima. Rima itu kan perempuan. Dia jumlahnya satu. Berarti dia masuk dalam she, subjeknya kan. Berarti she itu apa? To be-nya. Is. Jumlahnya juga satu. Berarti is gitu ya. Jangan sampai kebalik-balik, nak. Jadi woman and man, to be-nya adalah is. Sekarang Miss Nova mau nanya, kalau woman dan man itu jumlahnya hanya satu, yang jumlahnya banyak gimana tulisannya? Woman sama man-nya jumlahnya banyak, tulisannya gimana? Boleh diketik di chat. Penulisan woman dan man, tapi jumlahnya lebih dari satu. Women's kah? Men's kah? Yang mana yang bujur? Oke, kata Zildan yang women's.
Ada pendapat lain? Agus juga bilang women's. Oke, Muhammad juga bilang women's. Ada pendapat lain nggak? Oke, Raffi bilang women's juga. Oke, rata-rata hampir bilang women's ya. Tapi jawabannya salah. Women's dan men itu bukan kata jamak dari woman dan men. Jadi kata jamaknya adalah women. Men. Jadi huruf A-nya, huruf A yang di woman berubah menjadi E. Sama juga dengan men, dia berubah jadi E. Ini jadinya perempuan dewasa, jumlahnya lebih dari 1. 2, 3, seterusnya. Men juga sama, laki-laki dewasa, jumlahnya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ingat ya, hati-hati banget soalnya Miss Nova udah berapa kali ngajarin kelas 6 terdahulu, mereka mesti salah di bagian yang kayak gini kalau ada soal-soal seperti ini. Jadi woman kayak gini yang hurufnya mereka tulisnya is. Jadi perlu diingat, woman dan man yang hurufnya A itu menggunakan to be is, tapi woman dan man yang ada huruf E-nya itu to be-nya adalah are. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke ya. Paham. Bisa bedain ya. Bisa bedain nggak? Sudah. To be is MR. Bisa. Bisa. Oke. Kalau bisa, Miss Nova mau lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ini? Nggak yang mau ada. ditanyain? Nggak ada. Habis ini nanti ada soal berhubungan dengan to be is MR. Itu ada 20 soal. Jadi hati-hati ya. Nanti Miss Nova lihatkan sekilas dulu soalnya seperti apa. Sekarang kita lanjut ke cara menanyakan umur dan juga cara menanyakan jumlah saudara. Kita sudah berapa kali belajar tentang cara menanyakan jumlah dari kelas 4, 5. Sudah pernah ada. Jadi menanyakan jumlah selalu dimulai dengan pertanyaan apa? Cara nanyain jumlah selalu dimulai dengan apa? Ada yang tahu nggak? How? Ya. How many? Good. Berarti Ferdi masih ingat. Cara menanyakan jumlah selalu dimulai dengan how many. How many apa artinya? Arti how many apa? Arti how many? Ada yang tahu nggak? Bisa ngomong loh, nak. Oke, menanyakan barang, kata Zildan. Berapa banyak? Oke, good. Berapa banyak, Raffi? How many artinya adalah berapa banyak. Karena sekarang kita akan belajar cara menanyakan jumlah saudara atau berapa banyak jumlah keluarga yang kamu punya. Jadi nanti pertanyaannya bisa seperti ini. How many brother do you have? Itu kalau kamu mau menanyakan saudara laki-laki. How many brothers do you have? Berapa banyak saudara laki-laki yang kamu punya? Berapa banyak saudara laki-laki yang kamu punya? Mega. Mega punya saudara laki-laki? Mega. Mega. Iya. Ya. Mega punya saudara laki-laki nggak? Ada. Ada. How many brothers do you have? Berapa saudara laki-laki yang kamu punya? Dua. Nah, kalau punya 2, berarti bilangnya nanti gini. I have
two brothers. Ingat, karena dia 2, brother-nya pakai huruf S di belakangnya. Aku punya 2 saudara laki-laki. Gitu ya. Tapi misalkan kayak Rafa tadi. Rafa kan nggak punya saudara laki-laki. Kamu bisa tadi jawab yang kayak Rafa. Bisa jawabnya gini. I don't have a brother. Ini aja. How many brothers do you have? I don't have a brother. Kayak gitu ya. Aku nggak punya saudara laki-laki. Kayak gitu. Tapi misalkan kamu mau jelasin, aku cuma punya saudara perempuan, kamu bisa pakai but. But I have a sister. Tapi aku punya saudara perempuan. Huruf A di sini menjelaskan kalau kamu punya saudara perempuannya hanya 1. Tapi kalau kamu punya saudara perempuannya 2, kamu bisa mengganti huruf A-nya di sini menjadi 2. Two sister yang tanpa S di sini, kamu tambahi S. But I have 2 sisters. Gitu ya, cara menanyakan dan cara jawabnya ya. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Bisa. Gampang ya? Bisa. Nggak terlalu. Iya. Siapa yang nggak terlalu tadi? Ulun, Bu. Raffi. Nggak terlalu Raffi. mudah. Oke. Misalnya ulangi ya, Raffi ya. Raffi punya saudara nggak? Punya. Punya. Saudaranya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oke. Berarti Miss Nova nanya gini. How many brothers do you have? Raffi, how many brothers do you have? Raffi punya saudara laki-laki berapa orang? 2. 2. Berarti jawabnya seperti yang di atas ini. Karena Raffi punya 2, Kak Raffi jawab, I have 2 brothers. Gitu ya? Bisa? Iya. Bisa. Bisa. Oke. Jadi gitu. Jadi nanti kamu tinggal jawab aja I have-nya berapa jumlahnya. Kalau punya cuma satu aja misalkan. Saudara laki-lakinya cuma punya 1 nih. Ya udah, kamu boleh jawab I have 1 brother. Itu boleh kalau cuma 1. Atau kamu juga boleh jawab gini, I only have a brother. Nah, ini juga boleh. Sama aja, benar aja dua-duanya. Kalau cuma punya 1 saudara laki-laki, jawab aja kayak gini. Tapi kalau nggak punya saudara laki-laki, kamu bisa jawab yang seperti di bawah. Nih, I don't have a brother. Udah, titik sampai sini aja. Kalau belakangnya kamu mau jelasin kalau kamu punya saudara perempuan, kamu sambung sampai belakang. Tapi kalau nggak mau disambung sampai belakang juga nggak apa-apa. Sampai yang brother sini aja. Bisa? Paham nggak, Raffi? Bisa. Bisa ya? Bisa. Paham. Paham. Bisa. Paham. Oke, sekarang kita lanjut cara menanyakan umur. Ada yang tahu nggak cara nanyain umur gimana? Ada yang pernah dapat pertanyaan, umur kamu berapa? Katanya. Pernah nggak? Umurnya berapa gitu. Tapi dalam bahasa Inggris pernah nggak? Jadi kalau nanyain umur itu menggunakan how old. Contoh tadi Raffi sama Rafa kan punya saudara laki-laki ya. Jadi misalnya Miss Nova nanya gini, ke Raffi aja deh. How old are your brothers? Kenapa di sini dia pakai are? Karena tadi Raffi bilang saudara laki-lakinya kan ada 2. Jadi Miss Nova pakai are. Di sini ya. Berapa umur saudara laki-lakimu, Raffi? 16 sama 21. 16 dan 21. Nah, nanti kamu bisa jawab gini. They are 21 apa bahasa Inggrisnya? Ayo, 21. 21. Oke, good. 21. Good, Ferdi.
Kalau 16? 16. Oke, good. 16. Good. They are 21 and 16 years old. Ini untuk saudara laki-lakinya Raffi. Kenapa dia di sini pakai they? Ada yang tahu nggak? Subjeknya di sini kenapa dia pakai they? Ada 2. Dia lebih daripada satu. Ada 2. Oke, good. Lebih dari 1. Oke, good, pintar. Karena lebih dari 1. Oke, pintar. Karena lebih dari 1. Karena brothers-nya si Raffi tadi, dia kan jumlahnya lebih dari 1. Makanya dia menggunakan they. Ingat ya, kalau lebih dari 1 menggunakan they. Walaupun brothers ini adalah laki-laki, jangan menggunakan subjek he. Karena he hanya untuk 1 orang. Oke? Ya, 1 orang. Sekarang kita coba tanya, misalkan tadi si Rafa. Oh, Rafa tadi cuma punya 1 saudara perempuan ya. Nah, kayak gini. Gimana jawabannya Rafa? How old is your sister? Rafa. She is 5 years old. Oke, she is 5 years old. Kenapa dia di sini pakai she? Karena perempuan. Soalnya perempuan. Oke, Karena pintar. perempuan. Karena perempuan. Karena perempuan dan jumlahnya hanya 1. Tuh. Oke. Satu. Karena jumlahnya hanya 1 dan dia perempuan, makanya dia menggunakan she. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang kalian masih ingat kan kalau larangan itu dimulai dengan kata apa? Masih ingat nggak? Larangan dimulai dengan kata apa? Don. Good. Larangan dimulai dengan kata don. Jadi kalau Miss Nova bilang don't eat on your bed. Apa artinya? Don't eat on your bed. Jangan makan di tempat tidurmu. Oke. Jangan makan di kasur atau jangan makan di tempat tidurmu. Jadi ini gampang aja. Jadi nggak terlalu Miss Nova tekankan. Cuma yang satu ini. Kita berapa kali udah pernah dapat soal yang seperti ini? Ini. Does is are. Nah, waduh. Maaf Ini. Bu, terpincik. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang dimulai dengan does, do aja deh. Does, do, is, are. Jawabannya gimana? Ada yang tahu nggak? Mega, I love you. Pertanyaan yang dimulai dengan does, do, is, are. Jawabannya ada yang tahu nggak gimana? Contoh misalkan, does Uncle Tony Uncle Rahmat deh. Siapa ya? Agus deh. Agus. Oh, salah. Does Mr. is Agus uncle? Nah, contoh pertanyaan gini. Does Mr. Rahmat is Agus uncle? Jawabannya gimana? Ada yang tahu nggak? Raffi.
Apa, Bu? Gimana jawabannya? Does Mr. Rahmat is Agus uncle? Apa jawabannya? Iqbal. Iqbal atau Fandi? Jawab. Gimana cara jawabnya? Yes atau no? Oke. Jadi pertanyaan yang dimulai dengan does, do, is, dan are, itu jawabannya hanya 2. Kalau tidak yes, ya pasti no. Misalkan Mr. Rahmat adalah pamannya si Agus. Kamu punya paman namanya Mr. Rahmat nggak, Agus? Gus? Bisi, Bu. Bisa. Berarti bisa jawab gini. Yes, he does. Kalau no, berarti no, he doesn't. Kenapa dia pakai he? Karena kan Agus adalah laki-laki. Jadi nanti di sini sebagai kata ganti Agus, kamu ganti menjadi he. Tapi kalau kamu mau nulisnya seperti ini, yes, Agus does, itu boleh. No, Agus doesn't, itu juga boleh. Tapi kalau mau tulis yang lebih pendek, kamu tulis aja he. Misalkan Agus ini adalah nama perempuan. Contoh aja ya, Gus ya. Contoh. Berarti di sini jadi apa kalau dia perempuan? Si. Oke ya. Si. Jadi perhatikan nanti di sininya pertanyaannya, dia laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan kamu tulis she, kalau laki-laki ya udah kamu jawab he aja. Atau kalau kamu mau aman, kamu nggak tahu dia ini laki-laki atau perempuan, kamu tulis aja namanya di sini kayak gini. Yes, Agus does. No, Agus doesn't. Sama halnya dengan do, berarti nanti jawabannya bisa yes, they do, bisa no, they don't. Misalkan di sini do the students wearing uniform every day. Nah, do the student wearing uniforms every day? Where? Do the students wear uniforms every day? Kalau memang iya, jawab aja yes, they do. Dia kan they ini mengacu kepada students. Sini ya, students di sini kan banyak, jadi dia diganti dengan kata they. No, they don't, kayak gitu. Sampai sini paham? Paham. Paham. Paham, Bu. Oke, sekarang Miss Nova lihatkan soal hari ini. Ini belum muncul di classroom kalian. Munculnya nanti jam 9.45. Jadi hampir jam 10 baru akan muncul. Jadi ini tugasnya. Kalau tugas belum muncul itu biasanya begini nak warnanya. Dia warnanya tidak lebih tebal dari yang di bawah. Jadi tugasnya ada 20. Tenggat waktunya sampai besok. Jadi jangan sampai telat karena sudah Miss Nova berikan waktu yang banyak. Jadi tugas kalian hari ini adalah menuliskan apakah dia menggunakan to be is, apa to be am, atau to be are. Contoh nomor 1. Kalau kamu tahu jawabannya, kamu diam aja, jawab di dalam hati aja ya. Contohnya gini, 3 ini. Diana, my sister. Nanti kamu pilih, oh Diana ini tadi to be-nya apa ya? Kalau satu orang to be-nya apa ya? Tulis misalkan Diana itu misalkan to be-nya M, kamu tulis aja sini ketik M kayak gitu. Terus day ini tadi to be-nya apa ya? Tulis aja misalkan to be-nya is gitu. Terus I tadi to be-nya misalkan is. Gitu ya, bisa ya. Miss Nova nggak mau ada yang sampai jawab or. Nih, soalnya kakak kelas kalian disuruh jawabnya is, am, atau are, malah ada jawab yang or. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Bisa ya? Oke, tugasnya gampang, cuma sampai 20 aja.
pendek-pendek aja. Oh iya, kalau jawab, misalkan kamu pakai huruf besar semuanya. Contoh kayak gini. Misalkan M, tulis huruf besar kayak gini. Jangan ada yang nulis A-nya kecil, M-nya besar. Itu salah. Jadi pilihannya, kalau kamu nggak jawab kecil semua kayak gini, atau besar semua kayak gini, tulisannya besar dan kecil. Tapi yang besar hanya di huruf depan. Ingat ya, jangan yang besar di huruf belakang, itu salah. Pilihannya kalau nggak kecil-kecil, besar-besar, besar kecil. Paham? Oke, Bu. Oke. Nanti Paham, kalau Bu. takutnya kalau kamu nulisnya gini, A dan M kayak gini, itu tersetting akan dijawab salah sama Google-nya. Karena Miss Nova tidak ada mengetik seperti itu. Nilai akan langsung keluar. Apabila nilai kamu kurang dari KKM kita 70. Jadi apabila nilaimu kurang dari 70, konfirmasi ke Miss Nova. Kalau Miss Nova bilang ulangi, baru kamu boleh ulangi. Kalau kata Miss Nova jangan ulangi, jangan diulangi. Oke ya? Bisa Oke. dipahami tugasnya? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ntar nak. Oh, ya udah. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nyalakan kameranya. Kamera. Kameranya dinyalain. Bal, sudah dinyalain kameranya, Bal? Safa lihat dulu. Ada yang baru masuk, padahal kita sudah mau selesai. Ntar. Reskika belum nyala kameranya, Fandi belum nyala kameranya, Irvena juga belum nyala kameranya. Oke. Kita foto ya. Kita foto dulu. Bentar. Nggak usah tegang, rapiin aja dulu kerudungnya, nggak apa-apa. Rambutnya dirapikan. Irvena sama Ilham kan baru datang. Miss Nova kasih tahu pertemuan Miss Nova baru aja selesai jelasin pertemuan hari ini. Tapi nanti kalian bisa lihat di rekamannya. Intinya pertemuan hari ini tadi jelaskan tentang ini. Miss Nova kasih lihat aja dulu ya. Kasihan kamu baru datang tapi nggak lihat. Jadi pertemuan hari ini Ilham dan Irvena, kami tadi ngebahas tentang to be. Jadi ini to be ada am, are, dan is. Am digunakan untuk to be hanya untuk to be I. Are digunakan untuk subjek you, Dewi, dan is digunakan untuk subjek he, she, it. Setelah ini akan ada soal 20. Tugasnya adalah memasukkan apakah kamu menggunakan subjek he, she, atau it. Iqbal, rambut dibenerin dulu, Bal. Nggak apa-apa sebenarnya. Sudah? Kalau udah merasa rapi, kita foto ya. Irvena, mana mukanya Irvena? Fandi, hilang. Mega agak jauh, Meg. Nggak kelihatan mukanya, Meg. Cuma setengah muka doang. Oke ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1. Bal, mukanya nggak kelihatan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih yang telah berhadir hari ini. Miss Nova ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tugasnya jangan lupa dikerjakan.
Batas waktunya sampai besok jam 6 sore, jadi harap dikerjakan dengan baik. Apabila tidak ada pertanyaan, Miss Nova cukupkan sampai di sini. Minggu depan insya Allah kita ulangan bab 1, jadi perhatikan dan pelajari lagi materinya dengan baik. Kalau masih kurang paham, nanti silahkan lihat di YouTube. Nanti Miss Nova kirimkan di classroom dan juga di grup kelas kalian. Jadi ditonton ulang. Miss Nova cukupkan sampai di sini. I'll see you next week insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ngomong sama temennya, Dalam warahmatullahi kalau wabarakatuh. kalian mau ngomong-ngomong sama temennya silahkan. Kalau nggak mau, boleh keluar langsung, nggak apa-apa. SMP ya. Iya, sampai sudah.